Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah di tahun Worship and Wonders ini terjadi keajaiban dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berikan kami kehausan dan kelaparan akan hadirat Tuhan, memenuhi hati dan roh kami Tuhan. Terpujilah namamu karena Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu. Ku
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi angkat tangan saudara. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak. Yesus yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Ya ralaba syanda, ya ralaba syahada, ralaya basi. Mari lebih lagi di tahun worship and wonders ini, mari angkat suara kita menyembah. Terjadi mujizat dan keajaiban. Haleluya, haleluya. Syahadara laba 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 laba. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara menyembah dan meninggikan Dia. Yesus Tuhan. Ya ralaba syahadara laba 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 laba. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku. Katakan, aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari tengahkan wajahmu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang keras. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah yang selalu memberkati setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata atas setiap kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Yeah. Mari naikkan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita lebih tinggi lagi. Haleluya. Yesus, Yesus. Oh, mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua bersama-sama. Aku diberkati. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, Tuhan bagiku. Lebih lagi, Yesus bagiku. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat yang berkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Engkau Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Engkau yang pegang setiap tangan kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Serukan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami ya Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkah dan kami. tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku. Amin. Dalam kesesakan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Angkat tangan saudara, katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku Di atas segalanya. Angkat tangan saudara, panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kami dapat beribadah secara online hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan dimanapun jemaat Philadelphia berada, di ruangan masing-masing. Roh Kudus, Engkau hadir, memenuhi ruangan kami, memenuhi relung hati kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat Philadelphia yang terkasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu ya Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik, dalam menjalani tahun worship and wonders ini, tahun pujian penyembahan dan manifestasi kuasa Allah. Saudara, hari ini
kita akan terima visi Tuhan untuk 50 tahun kedua dari gereja Philadelphia. Setelah sekian waktu saudara, maka gedung gereja itu akan semakin menua. Atap mulai bocor, lampu mulai mati, kabel listrik, ada yang koslet saudara, tembok mulai retak, dan catnya pun mulai pudar. Artinya apa saudara? Gedung gereja akan terus menua. Kalau kita menoleh ke belakang saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena tahun ini gereja kita, GBI Philadelphia Blessing Family, itu merayakan anniversary ulang tahun gereja ke-51 tahun saudara. Dulu waktu pendeta almarhum Yahya Handoyo merintis gereja Philadelphia di Jalan Gunung Salahutu, gedung gereja kita sangat sederhana. Dari atap rumbia yang kalau hujan badai seperti waktu-waktu yang lalu di kota Makassar, maka atapnya akan pasti terbongkar. Tapi sejak 51 tahun yang lalu, jemaat Tuhan itu setia beribadah, setia berdoa, setia melayani Tuhan, bersaksi, memuridkan jiwa-jiwa. Saya percaya saudara bahwa mempelai Kristus itu bukan tentang perhiasannya tapi pribadinya. Mempelai Tuhan itu bukan tentang perhiasannya tapi pribadinya. Gereja Tuhan saudara bukan tentang fasilitasnya tapi faith-nya, artinya iman yang ada dalam setiap kehidupan jemaat gereja tersebut. Tetapi saudara, Tuhan itu mengasihi gerejanya dan akan terus mendandani gerejanya. Itu sebabnya hari ini Tuhan percayakan kita dengan fasilitas di sentra dan di Salahutu, semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Philadelphia yang saya kasihi, gedung gereja akan terus menua. Tapi bagaimana dengan kita? Bukankah saudara dan saya, kita adalah bait sucinya Tuhan. Artinya kita pun adalah gereja Tuhan. Saudara, masing-masing orang percaya, kita adalah gereja Tuhan. Dan harusnya saudara dan saya, kita terus bergerak maju. Kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang keempat ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, saat gedung gereja terus menua, saudara dan saya, kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita yang harus terus bergerak. Kita yang harus terus bertumbuh. Kita yang harus terus disempurnakan menjelang Maranatha, kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Inilah penyembahan kita, saudara. This is our worship. Bicara soal masing-masing kita sebagai gereja, apakah berarti tidak penting untuk masing-masing kita tertanam di sebuah tanda kutip gereja lokal? Tentu penting, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa alasannya, Pastor? Bukankah masing-masing kita adalah gerejanya Tuhan? Kenapa kita tidak masing-masing saja? Berarti di rumah pun kita adalah gereja. Di kantor pun kita adalah gereja. Jawabannya sederhana, saudara. Untuk kehidupan iman kita bisa bertumbuh, diperlukan 3 hal. Yang pertama, saudara, kita harus punya kehidupan doa. Yang kedua, saudara, kita harus baca firman, belajar firman, merenungkan, memperkatakan firman. Tapi juga yang ketiga, saudara, kita harus hidup dalam sebuah komunitas. Saudara, yes, kita harus bangun kehidupan doa secara pribadi. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu Dia menuntun kita dengan ajaib, waktu kita berseru memohon pertolongan dan Dia menjawab, mengadakan mujizat dan terobosan. Yes, saudara, kita perlu belajar firman. Setiap hari kita perlu saat teduh. Supaya bukan hanya punya pengalaman dengan Tuhan, tapi juga punya pengenalan yang benar akan Dia. Kita mengerti apa kehendak Tuhan, apa tugas dan panggilan kita, bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, kita juga harus hidup dalam sebuah komunitas, tertanam dalam sebuah gereja lokal, komunitas orang percaya, supaya disinilah kita mempraktekkan apa yang kita dapatkan dalam doa-doa kita dan dalam perenungan pembacaan firman kita. Dalam sebuah gereja lokal, saudara, kita banyak belajar. Kita memaafkan dan dimaafkan, kita mengasihi dan dikasihi, kita saling melayani, saudara. Kita diberkati untuk jadi berkat.
Sama-sama saling mendoakan, memberikan support dan semangat dukungan satu sama lain. Kita bergandengan tangan, bahu-membahu mengerjakan panggilan Tuhan, menuntaskan amanat agung. Dan puji Tuhan saudara, kalau tahun lalu ada 88 jiwa yang dibaptis untuk kemuliaan Tuhan, dan sampai hari ini saudara, kita sudah mengutus 51 hamba Tuhan dan 63 guru Kristen kepada 17 gereja di 7 denominasi yang berbeda, serta kepada 25 sekolah di 31 kota dan desa oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara. Saudara, ini semua bisa terjadi kenapa? Karena jemaat Philadelphia setia dan cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Karena kita terus sehati saudara kerjakan panggilan Tuhan. Mari saudara kita terus setia beribadah di rumah Tuhan, tertanam di gereja lokal, rumah kita bersama. Bahkan mari kita ajak keluarga dan kerabat kita untuk juga tertanam di gereja lokal GBI Philadelphia Blessing Family. Supaya bersama-sama kita terus bertumbuh secara pribadi tapi juga secara kolektif. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya saudara. Hari ini saya rindu mengajar firman dengan judul menjadi gereja yang terus bergerak maju. Menjadi gereja yang terus bergerak maju. Saudara, kalau gedung gereja akan terus menua, kita sebagai gereja Tuhan, kita yang harus terus maju. Kita yang harus terus bergerak, kita yang harus terus bertumbuh, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Sekali lagi saudara, di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, gereja Antiokhia adalah gereja pertama yang jemaatnya disebut orang Kristen. Artinya pengikut Kristus. Sungguh pertumbuhan gereja Antiokhia itu luar biasa saudara. Mereka menjadi gereja yang terus bergerak maju, terus bertumbuh, terus disempurnakan. Dan itu ditandai dengan sebutan orang Kristen pertama bagi murid-murid Yesus. Hari ini saya rindu kita belajar dari gereja Antiokhia. Apa rahasia pertumbuhan mereka? Apa alasan mereka dapat terus bergerak maju, saudara? Doa saya untuk semua kita keluarga besar GBI Philadelphia. Benar, kita belum sempurna. Benar, masih banyak PR yang harus kita kerjakan, saudara. Dalam menjalani 50 tahun kedua, pengembalaan, kepemimpinan, pelayanan GBI Philadelphia. Tapi biar kita menjadi gereja yang terus bergerak maju, menjadi gereja yang terus bertumbuh ke arah Kristus hingga Maranatha, kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara kita sama-sama belajar apa rahasia pertumbuhan gereja Antiokhia, jemaat Antiokhia. Selama bulan Maret dan April juga saudara di komunitas-komunitas rukun GBI Philadelphia, ada 25 sampai hari ini di seluruh kota Makassar dan sekitarnya. Kita akan belajar tentang 7 gereja akhir zaman dari Wahyu 2 dan 3. Ada 5 gereja yang Tuhan hardik dan 2 gereja yang satu Tuhan kuatkan, yang satu Tuhan puji. Saya berdoa supaya terus kita bisa menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya dorong supaya saudara bisa bergabung dalam komunitas-komunitas rukun yang ada. Hubungi nomor hotline GBI Philadelphia plus 62 887 4358 45667 dan saya percaya kita akan terus diberkati lewat komunitas-komunitas rukun. Akan begitu banyak kesaksian di mana terjadi pertumbuhan, terjadi revival, terjadi pemulihan, saudara. Kisah Rasul pasal yang ke-11 kita mulai dari ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, yang pertama, apa rahasia pertumbuhan jemaat Antiokhia? Saudara boleh catat. Mereka menginjil tanpa tergantung musim. Mereka menginjil saudara tanpa melihat musim. Setelah Stefanus mati, sekarang jemaat itu tertindas, dianiaya, tersebar seperti yang ayat 19 jelaskan. Tapi perhatikan saudara,
walaupun sedang dalam tekanan, penderitaan yang hebat, penganiayaan, ayat 19 dan 20 berkata bahwa mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap bersaksi. Mereka tetap bicara tentang Yesus Kristus. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita melihat jemaat Antioquia, kita perlu teladani mereka. Jemaat Philadelphia pun saya berdoa semua kita, apapun kondisi saudara. Mungkin saudara masih muda atau mungkin saudara sudah lanjut usia. Apapun profesi saudara, dokter, bisnismen, guru, IT, pelajar, apapun posisi dalam kehidupan kita, di lembah ataupun juga di puncak. Amanat agung saudara itu bukan pilihan tapi panggilan. Amanat agung saudara harus menjadi gaya hidup kita. Kita sadar setelah kita diselamatkan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, panggilan kita adalah untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Katakan amin saudara. Apa artinya? Artinya kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, baik itu gembala di Padang atau orang Majus dari timur, baik kepada janda di Sarfat ataupun perempuan Sunem, saudara dan saya kita harus selalu ambil kesempatan untuk bersaksi, untuk memuliakan Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk memuridkan mereka. Saudara. Doa saya walaupun hidup penuh tantangan, walaupun musim silih berganti, tapi api penginjilan kita tidak boleh pernah padam. Philadelphia, kita akan terus giat mengabarkan kasih Kristus kepada keluarga, kota, dan kawasan. Sama seperti jemaat Antioquia oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau lambaikan tangan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, inilah rahasia pertama yang membuat gereja Antioquia itu terus bergerak maju, terus bertumbuh saudara. Dan ini harus jadi DNA kita. Bahwa bersaksi memenangkan jiwa saudara itu bukan nanti kalau ada waktu. Tapi kita yang sediakan waktu. Saudara, bersaksi memenangkan jiwa, mengerjakan amanat agung bukan nanti kalau kita diingatkan atau ditugaskan. Tapi setiap hari saudara, setiap musim, dimanapun kita berada, kapanpun saudara, kita punya inisiatif dari hati yang membara untuk membagikan kabar tentang Kristus Yesus kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mimbar saudara itu adalah meja makan saudara. Kita ajak jiwa bukan hanya ke ibadah saudara, tapi juga setelah itu kita bawa mereka ke meja makan. Seperti Tuhan Yesus, begitu banyak pengajaran yang dia sampaikan di meja makan. Mimbar saudara itu adalah meja kantor saudara. Rekan kerja saudara yang satu kantor, satu meja bersebelahan. Harusnya kalau dia punya masalah, nama saudara yang paling pertama muncul di benaknya bahwa saudara itu bisa jadi solusi. Bahwa saudara bisa menjadi pendengar yang baik, bahkan memberikan nasihat atau arahan yang tentunya akan membuat hidupnya itu keluar dari problema. Meja ruang tamu saudara itu mimbar saudara. Keluarga saudara sendiri mungkin belum terima Tuhan Yesus. Tapi mereka setiap hari melihat bagaimana saudara mempraktekkan firman Tuhan. Ada kasih Kristus yang terpancar dalam kehidupan saudara di rumah. Bukan hanya waktu di gereja. Meja belajar saudara, orang-orang muda juga bisa jadi mimbar saudara. Di sekolah, di kampus sejak muda saudara jadi garam, jadi terang. Hari ini pasti ada jiwa-jiwa dalam hidup saudara yang sedang butuh kasih Kristus. Mereka merasa kosong. Mereka yang keluarganya hancur berantakan. Mungkin mereka sedang sakit dan dokter angkat tangan saudara. Mungkin mereka butuh terobosan secara finansial. Mungkin mereka terluka, disakiti dalam kehidupan mereka. Mari saudara dan saya kita jadi jawaban bagi mereka. Kita jadi saksi Kristus. Kita jadi perpanjangan tangannya Tuhan, saudara. Ini yang Yesus lakukan. Perempuan Samaria tertolak, di welcome oleh Yesus. Orang yang sakit dia sembuhkan. Orang yang terikat dia bebaskan. Sekali lagi saudara, amanat agung itu bukan pilihan tapi panggilan. Kalau tunggu ada waktu, pasti kita terlambat. Ladang sudah menguning, saudara. Ini waktunya kita bergerak sebagai gereja Tuhan. Kalau tunggu convenient, kalau tunggu comfort saudara, pasti terlambat. Harusnya kita bergerak karena conviction. Karena kita tahu bahwa Tuhan mau supaya lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Masuk dalam kerajaan surga. Doa saya untuk jemaat Philadelphia, kita sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita kerjakan saudara. Minggu depan, dalam hari-hari saudara, saudara bawa jiwa datang ke ibadah. Kita layani mereka di meja-meja kehidupan kita. Kita bagikan tentang kasih Yesus kepada mereka. Kita
bawa mereka berjumpa dengan Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Supaya terus mereka bisa bertumbuh, supaya terus mereka bisa dimuridkan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ayat 21 saudara. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Yang kedua saudara, apa rahasia pertumbuhan jemaat Antiokhia? Mereka mengandalkan Tuhan bukan kekuatannya sendiri. Saudara, tangan akan selalu ada. Tapi tangan Tuhan juga akan selalu menyertai kita, gerejanya, katakan yes. Seperti jemaat Antiokhia, saudara, mereka tersebar karena penindasan, tapi mereka tetap menginjil, bukan? Dan Alkitab mencatat tangan Tuhan yang menyertai. Jadi sungguh-sungguh mereka mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Bukankah Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya? Dan kesudahannya itu sedang berada di depan hadapan kita, saudara. Waktunya sudah amat singkat. Harusnya kita sadar bahwa waktu Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Hari ini ada Roh Kudus di dalam setiap kita yang memberi kita tuntunan, kekuatan, hikmat, kuasa untuk menghadapi setiap tantangan. Saudara, benar, tantangan selalu ada. Tapi hari ini kita mengucap syukur, tangan Tuhan selalu menopang kehidupan setiap kita, umatnya, jemaatnya, gerejanya, mempelainya. Inilah rahasia kedua, saudara, pertumbuhan dari jemaat Antiokhia. Mereka andalkan Tuhan dalam segala hal. Hari ini saudara, kalau kita adalah pribadi, kita adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, maka pasti setiap hari kita baca firman, saudara. Kita tidak berani melangkah keluar rumah kalau kita tidak terlebih dahulu menerima tuntunan rema firman Tuhan setiap pagi. Kita, saudara, mau supaya sungguh-sungguh untuk memulai hari, yang pertama-tama kita terima adalah tuntunan Tuhan. Kalau hari ini saudara kita adalah pribadi gereja yang mengandalkan Tuhan, tentu api di mezbah doa kita itu tidak pernah padam. Setiap hari saudara, doa bukan jadi ban serep, tapi alat kemudi kita. Dalam segala hal kita bawa dalam doa. Bukan nanti kalau tabrak tembok baru doa, tapi seharusnya kita doa terlebih dahulu. Supaya sungguh-sungguh Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Hari ini saudara, kalau kita adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan, gereja yang mengandalkan Tuhan, kita tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang sering dilakukan banyak orang, saudara. Kita sadar kita waktu beri Tuhan waktu, di situ kita sedang hidup kudus dan di situ Tuhan memberkati, di situ Tuhan memberikan kuasa dan otoritas, memampukan kita. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita pasti gagal. Berbagi supaya terlihat dermawan. Memenangkan jiwa supaya menjadi sombong rohani. Berkhotbah supaya banyak pengikut. Nanti saudara, buahnya pasti ujung-ujungnya kehancuran, kegagalan. Hari ini saudara, jangan apatis terhadap amanat agung. Itu bagian dia, bukan saya. Segini saja saya cukup. Ibadah seminggu sekali, doa kalau butuh dengan renungan singkat sudah rasa cukup makan firman. Jangan saudara. Amanat agung harus jadi bagian saudara dan saya. Kita melayani Tuhan. Kita membawa jiwa, kita baca firman, praktek firman, bagikan firman, kita bangun kehidupan doa. Katakan amin saudara. Tapi saudara, jangan ada ambisi di balik visi amanat agung itu. Kita harus tulus lakukan itu karena rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Kita harus saudara giat kerjakan melayani Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita. Sehingga sudah sepantasnya hari ini setiap kita melayani Tuhan. Hidup untuk mengerjakan panggilannya. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak pakai cara dunia. Kita tidak andalkan kekuatan sendiri. Memindahkan ikan dari satu akuarium ke akuarium lain, memindahkan domba dari satu kandang ke kandang lain. Jangan saudara. Philadelphia, mari kita andalkan Tuhan. Kita bersaksi kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Kita jadi berkat, jadi jawaban kepada mereka yang terhilang. Kita bawa dalam doa, kita bagikan firman Tuhan, kita ikut tuntunan Roh Kudus. Sungguh saya percaya tangan Tuhan yang akan terus menopang dan menyertai. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat ke-22 saudara. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada
jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Yang ketiga, apa rahasia pertemuan jemaat Antiokhia, saudara? Mereka memulai dengan baik, tapi juga tetap setia. Memulai dengan baik dan tetap setia. Saudara, banyak orang itu setia dengan perkara kecil, setia pada mulanya, pada awalnya. Supaya apa? Supaya nanti dipercaya perkara yang lebih besar, seperti janji firman. Walaupun tentu ada juga, saudara, orang-orang yang menginginkan tuaian orang lain tanpa menabur. Tapi pada umumnya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh, maka pada mulanya kita akan berjuang, kita akan setia. Tapi masalahnya, setelah yang kita kelola, saudara, bertambah menjadi besar, setelah Tuhan percayakan lebih lagi, ujung-ujungnya, saudara, banyak daripada kita itu jadi teledor, jadi asal-asalan, jadi sembrono, dan tidak lagi setia. Dulu waktu kambing domba hanya 2-3 ekor, saudara, kita perhatikan baik-baik. Tapi waktu nanti peternakan sudah di mana-mana, saudara, pada akhirnya kita tidak lagi mengenali kawanan domba kita seperti Amsal 27. Hari ini, saudara, jangan sampai dulu waktu kita baru bertobat, waktu kita terima Tuhan, saudara, kita itu sungguh-sungguh. Setiap hari baca firman, kita doa, pujian penyembahan, kita ibadah, kita melayani, kita ikut dalam komunitas rukun. Tapi sekarang, saudara, setelah sekian lama ikut Yesus, kita mulai kendor, kita mulai rasa biasa saja. Jangan, saudara, dulu waktu kita baru menikah itu penuh cinta kasih terhadap pasangan. Mengasihi, mengalah, pengertian, romantis, sediakan waktu. Tapi sekarang setelah sekian waktu, sekian tahun berlalu, mulai tawar, mulai hambar. Jangan, saudara, dulu waktu kita masih nol, kita berjuang sungguh-sungguh. Kita tidak pernah bersungut-sungut, walau sulit dihadapi bersama, dibawa dalam doa. Tapi sekarang setelah sukses, saudara, baru ada masalah sedikit, kita sudah tidak bersyukur, bahkan kita anggap remeh pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, Antiokhia itu bisa terus maju karena kesetiaan mereka. Seperti apa yang dialami oleh gereja Philadelphia 51 tahun yang lalu. Mungkin dulu baru 12 kakak, saudara, seperti sejarah gereja kita. Di mana almarhum pendeta Yahya Handoyo merintis di Makassar di ujung pandang. Mungkin Antiokhia, saudara, dulu kalau pelayanan, saudara, itu tidak ada tim-tim usher, tim-tim musik, tim-tim singers, tim-tim choir yang berbeda. Mungkin kalau hari Sabat, di rumah-rumah ibadah, saudara, dari pagi sampai malam, mereka melayani karena mereka punya hati. Beberapa kali pun pertemuan mereka pelayan yang sama. Karena jumlah pelayannya belum berlimpah. Mungkin awalnya, saudara, mereka tidak membaptis seperti Rasul Petrus, langsung 3.000 jiwa. Mungkin baru 3 jiwa, saudara. Tapi pasti mereka setia. Sampai-sampai mereka terus bertumbuh, sampai-sampai mereka terus bergerak maju dan disebut Kristen untuk pertama kalinya. Doa saya di 50 tahun kedua GBI Philadelphia. Kita tetap setia, saudara, kita tetap giat, kita tetap beri yang terbaik menjelang hari Tuhan. Yang setuju, yang mau berikan tepuk tangan buat dia. Perhatikan, saudara, dalam hubungan itu ada 5 tahap, yaitu 5F, saudara. Face, facts, feeling, fear, faith. Kalau saudara kenal orang dari wajah face terlebih dahulu, baru tahu namanya, tahu data-datanya facts. Baru kalau ngobrol lebih dalam, baru saudara tahu perasaan feelingsnya, kesukaannya, hobinya. Setelah itu kalau sudah lebih percaya lagi, dia mulai curhat tentang kegalauannya, fear-nya, ketakutannya. Dan pada akhirnya dia bagikan visinya, impian, mimpi, harapannya, faith-nya. Kalau kita tidak setia, saudara, maka hubungan kita itu tidak akan naik level terhadap seseorang. Dan sampai saudara masuk ke level 4 dan 5, waktu orang tersebut percaya untuk ceritakan fear atau ketakutannya dan ceritakan mimpi, harapan, faith-nya kepada saudara, maka mereka akan sulit untuk buka hati dengar perkataan kita. Baik itu nasihat, arahan, tuntunan, tetapi juga Injil, saudara, dan kesaksian. Butuh kesetiaan untuk kita bisa memenangkan seseorang. Butuh kesetiaan untuk kita bisa membangun hubungan dengan seseorang. Kalau saudara bawa jiwa saudara ke ibadah, itu luar biasa, itu sangat
dahsyat. Tapi setelah itu, bawa juga ke meja makan saudara. Supaya di situ saudara bisa ngobrol. Saudara bisa naikkan level F1 sampai F5. Minggu demi minggu bangun hubungan. Saudara mulai lebih kenal lagi. Akan banyak hal-hal yang saudara nanti baru tahu setelah ngobrol untuk sekian waktu, saudara. Setia seperti jemaat Antiokhia. Saya percaya Roh Kudus pasti menjamah setiap hati yang keras. Saya percaya saudara mereka pasti akan dibaptis dan dimenangkan bahkan seisi rumahnya. Karena taburan kesetiaan saudara, maka akan ada pertambahan jiwa-jiwa kerajaan surga. Bukankah itu luar biasa, saudara? Kita sungguh-sungguh jadi alat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, ini yang kita sama-sama rindukan untuk kita kerjakan, saudara. Segera saudara kita akan kembali membuka kelas dengan nama Perjalanan Rohaniku. Ada 3 buku saudara, Perjalanan Rohaniku 1, 2, dan 3. Jadi kita singkat PR 1, 2, dan 3. Supaya saudara bisa terus bertumbuh, terus setia menjadi gereja yang terus bergerak maju. Baik saudara yang baru bertobat, baru kenal Tuhan, tetapi juga saudara yang sudah lama ikut Tuhan. Yang pertama saudara, buku pertama akan bicara tentang menjadi anak rohani di gereja Philadelphia. Dan buku kedua saudara, menjadi pelayan Tuhan atau aktivis di gereja ini. Dan buku yang ketiga saudara, menjadi pemimpin, memuridkan jiwa-jiwa di 50 tahun kedua GBI Philadelphia. Saya berharap semua saudara nanti waktu kita berikan informasinya, saudara bisa mendaftar dan saudara bisa ikut supaya saudara terus bertumbuh, supaya saudara terus bergerak. Tahukah saudara, pernyataan tidak baik yang pertama kali muncul di Alkitab itu kapan saudara? Bukan tentang dosa, tapi tentang kesendirian. Tidak baik untuk manusia seorang diri saja. Artinya apa saudara? Tuhan tidak mau kita menjalani perjalanan rohani kita ini sendirian. Dia mau kita hidup dalam sebuah komunitas supaya bisa saling mengingatkan, supaya bisa saling support. Saya berdoa saudara supaya kita tidak ada yang jalan sendiri. Tapi kita bersama-sama di gereja lokal ini bergerak maju untuk menyelesaikan visi Tuhan. Mari saudara kita jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Katakan amin. Ayat 25 saudara. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang keempat saudara, apa rahasia pertemuan jemaat Antiokhia? Mereka bersatu walau beragam. Saudara, pertumbuhan itu butuh kerjasama. Dan Alkitab mencatat jemaat Antiokhia bertumbuh karena ada kerjasama antara Paulus dan Barnabas di sana selama 1 tahun. Mereka kerjasama walaupun tidak sama, karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, tapi ada unity saudara. Hari ini saya ingin ingatkan kalau ada hubungan yang retak dalam kehidupan saudara, tapi masih bisa diperbaiki, mari kita perbaiki saudara. Mungkin dulu saudara punya sahabat karib tapi retak karena salah paham. Mari kita mengusahakan perdamaian seperti kata firman. Ada saudara kandung atau saudara seiman antara rekan sepelayanan, rekan kerja, tapi pastor dia yang salah, masa saya yang minta maaf duluan? Saudara, waktu saudara minta maaf duluan, bukan karena saudara salah, tapi karena saudara lebih menghargai hubungan ini lebih daripada ego saudara atau harga diri saudara. Terkadang saudara, saying sorry is the solution. Saya ulangi, terkadang saying sorry, I'm sorry, itu solusi. Dan itu yang mengobati semua luka dan yang memulihkan hubungan yang retak. Percayalah saudara, 1 musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang. Jadi kalau ada hubungan yang bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Ini rahasia keempat dari pertemuan jemaat Antiokhia. Walaupun beragam tapi bersatu. Dan saudara harus catat, unity is not uniform. Walaupun kita berbeda, not in uniform, tapi kita harus tetap bisa satu hati, live in unity. Jemaat Philadelphia yang terkasih, jemaat Antiokhia bertumbuh pesat. Sampai-sampai mereka adalah jemaat pertama yang disebut orang Kristen karena ada kerjasama antara Paulus dan Barnabas selama 1 tahun. Padahal mereka itu beda banget saudara. Barnabas itu people oriented, waktu Markus salah dia ampuni dan dia masih beri kesempatan untuk melanjutkan pelayanan. Tapi Paulus sangat purpose oriented, dia tahu Markus ini tidak tanggung jawab, sempat meninggalkan pelayanan tanpa bicara apapun, sehingga waktu hendak melanjutkan misi, dia tidak mau Markus ikut.
Karena dia tidak mau orang yang tidak bertanggung jawab ikut dalam misi pelayanannya. Hari ini saudara, kalau kita ingin alami pertumbuhan dalam kehidupan iman, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam karir saudara, kita perlu belajar untuk bisa kerjasama walaupun tidak sama. Saya ulangi saudara, kita harus belajar kerjasama walaupun tidak sama, karena unity is not uniform. Bahkan bukan hanya kerjasama, tapi hidup sama-sama saudara. Bukan hanya kejar target, tapi gimana keadaan kehidupan tim kita, rekan kita. Apakah mereka sedang happy atau lagi ada beban, atau kita yang lagi ada beban. Marilah kita bersama-sama menanggung beban yang ada seperti kata firman. Saya berdoa, Philadelphia penuh dengan keberagaman itu indah dari muda sampai usia tua. Mari kita bersatu hati kerjakan visi Tuhan, karena firman-Nya berkata di mana ada kesatuan di situ Dia mencurahkan, memerintahkan berkat. Mulai dari keluarga kita, kota Makassar, bahkan kawasan timur Indonesia, kita satu hati kerjakan panggilan Tuhan, berikan tepuk tangan buat Dia. Ayat 27 saudara. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Yang kelima, apa rahasia pertemuan jemaat Antiokhia? Mereka mengenal masa dan waktu lewat tuntunan Tuhan, saudara, tuntunan yang profetik. Saudara, gereja Antiokhia itu terus maju karena mereka mengenal tuntunan Tuhan dan mentaati, saudara. Saudara, tuntunan profetik itu harus mendahului musim. Kalau saudara dan saya kita hidup dekat Tuhan, kita terima tuntunan profetik, tuntunan ilahi, itu membuat kita siap bahkan sebelum musim yang akan datang tiba. Sehingga kita selalu bisa sedia payung sebelum hujan. Kita bisa selalu saudara kalau panas siapkan topi, kalau dingin sudah punya jaket. Tahun 2032 saudara, Lembaga Alkitab Dunia sejak pandemi mereka sudah mengumpulkan resources, dana, pekerja, cara untuk bisa mencetak Alkitab dalam semua bahasa di dunia. Bukan hanya satu negara satu bahasa, tapi suku-suku bahasa pun. Matius 24 ayat 14 berkata, kesudahannya tidak akan tiba sampai Injil diberitakan kepada seluruh bangsa, seluruh bumi, seluruh umat manusia. Apakah berarti kalau Alkitab sudah selesai di print ke semua bahasa, maka kesudahan itu akan tiba? Tentu kita tidak ada yang tahu, karena firman Tuhan tidak seorang pun yang tahu. Tapi Tuhan mau kita belajar melihat masa, melihat musim, melihat waktu. Kalau 2032 Alkitab sudah di print out, saudara, sehingga tinggal tunggu waktu seorang misionaris, seseorang penginjil membawa Alkitab dalam bahasa suku-suku tertentu, pergi ke sana. Maka suku-suku itu akan terima Injil seperti Matius 24 ayat 14 akan digenapi. Sehingga waktunya sudah sangat singkat, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, selama beberapa tahun ke depan, selama 7 tahun ke depan, seperti waktu Firaun dapat mimpi yang diartikan oleh Yusuf, ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Mari saudara, selama 7 tahun kelimpahan jiwa-jiwa ini, ladang sudah menguning ini, kita sungguh-sungguh kerjakan. Kita seperti Yusuf, menuai gandum disimpan di lumbung, kita menuai jiwa dimasukkan ke lumbung-lumbung komunitas rukun, ke gereja lokal supaya mereka bisa bertumbuh, supaya mereka bisa jadi pemimpin-pemimpin masa depan. Waktunya sudah tidak lama lagi, saudara. Kedatangan Tuhan bisa secara global, bisa secara personal. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan yang satu kali berputar ini, tidak tahu kapan berhentinya. Tapi bagian kita, kalau kita masih dikasih kesempatan hari ini untuk bangun, kita harus kerjakan panggilan Tuhan. Kita harus kerjakan amanat agung. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sebelum Maranatha, kedatangan Tuhan kali kedua, saya berdoa supaya saudara dan saya, kita tidak jadi seperti jemaat Sardis yang semua mereka lakukan, tidak ada satupun yang Tuhan katakan berkenan sempurna. Tapi saya berdoa, kita seperti jemaat Philadelphia. Kita setia walaupun kekuatan kita tidak seberapa. Dan Tuhan yang akan buka pintu kebangunan rohani atas kota Makassar, bahkan kawasan timur Indonesia. Saudara yang menangkap dengan iman, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 29 saudara. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal ini
mereka lakukan juga. Dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, yang keenam, yang terakhir, apa rahasia pertemuan jemaat Antiokhia? Saudara, mereka itu saling mengasihi lewat tindakan nyata. Waktu akan tiba kelaparan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengasihi, mereka berbagi, saudara. Saudara, kita tidak akan bisa fulfill the great commission without first do the great commandment. Kita tidak akan bisa, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung sebelum terlebih dahulu melakukan perintah yang terutama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Matius 22, 36 sampai 40, Yohanes 13 ayat 34, 35. Saudara, sudahkah hari ini kita hidup saling mengasihi dalam keluarga? Kepada pasangan, anak, orang tua, mertua, ipar, besan, cucu, opa, oma. Di kantor, di kampus, di kelas, di komunitas, di kota, rekan kerja, teman sekelas, anggota rukun jemaat lain. Sesama manusia dalam keseharian kita, dalam pelayanan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana sih contohnya kita bisa mengasihi? Apakah cuma sekedar memberi? Apakah cuma sekedar menolong? Dalam 1 Korintus 13, saudara, dengan judul perikop kasih ayat 1-3, dikatakan seperti ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang pertama berarti apa, saudara, tentang mengasihi? Mengasihi itu bukan dari ucapan tapi dari tindakan. Percuma orang bilang mengasihi, peduli, care, tapi tindakannya nol atau sebaliknya. Orang butuh bantuan tidak dibantu. Orang perlu diingatkan malah dikucilkan. Kalau ada yang salah malah disendirikan, harusnya dipanggil, dinasehati, dirangkul, saudara. Orang lagi senang kita hadir, tapi kalau lagi susah kita tinggalkan. Harusnya dalam segala musim seperti seorang sahabat yang baik kita ada di sana. Jadi ini yang pertama, mengasihi itu bukan hanya di bibir tapi tindakan. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang kedua, ternyata semua orang itu bisa mengasihi. Firman Tuhan berkata bahwa nubuat, pengetahuan, bahkan iman yang bisa memindahkan gunung tanpa kasih sia-sia. Artinya, kita tidak perlu hebat dulu, pintar dulu, besar dulu, baru bisa mengasihi. Siapapun kita, dimanapun kita, posisi kita, Anda dan saya, kita bisa mengasihi. Tidak ada alasan hari ini, sebagai orang-orang yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, aku tidak ada faedahnya bagiku. Yang ketiga, saudara, mengasihi itu bukan hanya tindakan, tapi juga tindakan yang berasal dari hati yang tulus. Ternyata alasan kita mengasihi itu sama pentingnya dengan tindakan nyata kita mengasihi. Kita berbagi, yes, mendoakan, yes, menolong, yes. Tapi alasan dibalik itu harus benar, kata firman. Berbagi bukan untuk pamer, mendoakan bukan untuk curi kemuliaan, menolong bukan supaya disanjung, dihormati. Saudara, jemaat Antiokhia terus bertumbuh karena mereka saling mengasihi satu sama lain lewat tindakan nyata dan juga dengan alasan yang tulus. Saya berdoa supaya GBI Philadelphia kita terus mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi keluarga. Kita siap menyongsong kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, memerintah bersama Kristus dengan tubuh kemuliaan di bumi yang baru dan langit yang baru. Amin, saudara. Hari ini, inilah visi Tuhan bagi 50 tahun kedua gereja Philadelphia. Menuju 1 senturi, saudara, menuju usia 100 tahun, 50 tahun ke depan, kalau Tuhan belum datang, saya berdoa supaya kita terus bergerak maju, kita terus bertumbuh ke arah Kristus menjelang Maranatha. Kita belajar dari jemaat Antiokhia. Mereka menginjil dalam segala musim, mereka andalkan Tuhan, saudara, artinya doa, baca firman, bangun mesbah, hidup dalam penyembahan ibadah. Mereka tetap setia, saudara. Mereka kerjasama walaupun tidak sama. Mereka mengenal musim lewat tuntunan profetik dan mereka saling mengasihi. Saudara, 6 rahasia pertumbuhan pergerakan jemaat Antiokhia. 6 itu angka manusia, saudara. Artinya tidak sempurna. Sungguh kita semua ini terbatas tanpa Yesus. Tapi saya percaya bersama dengan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saya berdoa sebagai sebuah gereja lokal GBI Philadelphia, kita semua bersama-sama, saudara, kita setia kerjakan panggilan Tuhan, supaya waktu Yesus kembali, kita didapati sedang setia di ladangnya Tuhan.
Kita bukan seperti 5 gadis bodoh, tapi kita adalah 5 gadis bijaksana yang siap untuk masuk ke dalam perkawinan anak domba. Saya berdoa saudara, supaya hari ini kita semua terima visi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk rema firman-Mu atas gereja kami Tuhan. Kami tahu Engkau mau setiap kami secara pribadi tapi juga secara kolektif terus bergerak maju, terus bertumbuh. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami rindu lihat keluarga-keluarga dimenangkan. Kami rindu lihat kota Makassar mengalami revival. Kami rindu melihat kawasan timur Indonesia mengalami kebangunan rohani, penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tidak mau hanya sukses tapi kami mau punya hidup yang signifikan. Kami mau Tuhan supaya hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, siapapun kami Tuhan. Kami mau hidup kami persembahkan bagi kemuliaan. Kami membawa lebih banyak lagi jiwa masuk dalam kemuliaan kekal. Mampukan setiap kami Tuhan, urapi kami, tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di akhir ibadah ini, mari saja kita nyanyikan pujian Besar Anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak anugerah. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak anugerah. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan, firman Rema yang menuntun setiap kehidupan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan lebih lagi untuk jadi berkat, untuk menumbuhkan kehidupan iman dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati juga seluruh jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Baik untuk pribadi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan hari ini Tuhan memberkati. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Dan Tuhan berjanji memberkati dengan pelipat gandaan berkat yang terbaik. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam
nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.